Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Ayo bergabung bersama kami di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Kita percaya bahwa setiap kasih Tuhan tetap terus boleh kita nikmati dalam hidup kita. Dan tidak terasa kita sudah memasuki Jumat terakhir pada minggu yang terakhir dan pada bulan September. Dan kita percaya bahwa setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan sepanjang umur hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap terus menyertai setiap kehidupan kita. Mari sama-sama malam hari ini kita mau menyembah Dia, kita mau senangkan hatinya lewat pujian kita. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh tetap terus kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami membawa sepenuhnya kehidupan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang melayakkan setiap hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menyembah-Mu, kami siap menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat
kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh kasih-Mu selamanya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu, Yesusku, Allah yang kudus, Bapa yang ajaib. Engkau mulia selamanya, ya Allahku. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau selamanya. Kau yang ajaib, Kau mulia. Hanya Kau yang layak disembah. Segala pujian bagi-Mu, oh Tuhan. Hiaralawasyararalamu, hiaralawasyararalamu, ya Yesus. Sungguh tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, Tuhan. Sungguh kasih-Mu itu sempurna bagi kami. Dan kami percaya ketika kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang melihat setiap hati kami, yang rindu menyembah-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus yang tetap terus menjamah setiap hati kami. Engkau tahu setiap isi hati kami yang rindu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu malam hari ini. Mari kasih Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Yesus. Naikkan mazmur pujian yang terbaik. Bapa yang kudus, kami sembahkan selamanya. Engkau ajaib, Engkau mulia. Oh,
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bersuka cita oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Karena hidup kita oleh karena firman ini. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Oleh karena firman Allah kita dikuatkan di masa saat ini COVID-19. Di masa pandemi saat ini kita menghadapi kesulitan apapun. Walaupun disebut pencobaan. Alkitab berkata, pencobaan yang kita alami itulah pencobaan biasa. Tapi kalau kita mempunyai firman Allah dan Roh Kudus dalam hidup kita, kita merasakan bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Dan malam hari ini tema firman saya ambil di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga yang ke-20. Dan temanya menjadi milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 hingga yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kekasih Tuhan yang disayangi, bahwa saya dan saudara adalah miliknya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, lunas terbayar. Dibeli dari apa? Dari dosa kita. Siapa yang membeli kita? Yaitu Tuhan Yesus. Dibayar dengan apa? Dengan darahnya. Yesus rela mati di salib bagi saya dan saudara. Karena itu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, lalu Yesus membayar kepada siapa? Yesus membayar kepada Bapa di surga. Supaya kita nanti juga kembali ke surga. Maka malam hari ini saya katakan, biarlah kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita menjadi milik kepunyaan Tuhan di masa saat ini, kalaupun saat ini masa musim Corona 19, kita tidak akan mengalami ketakutan. Kita tetap hormat kepada pemerintah, kita aturan pemerintah kita hormat. Tapi kita meyakini, ini hanya satu badai, sebentar lagi pasti kita yakin, pasti berlalu. Entah buatan manusia atau apapun alam ini, virus ini kita katakan kepada Tuhan. Satu pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Kalaupun kita melihat ada yang karena dipanggil Tuhan karena corona. Karena kalau kita sudah yakin bahwa saya dan saudara kepunyaan Allah, kita tidak akan takut. Yang pertama dikatakan bahwa saya dan saudara menjadi umat kepunyaan Allah. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat pasal 1 dikatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat pasal dikatakan demikian ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ada satu kata bahwa saya dan saudara umat kepunyaan Allah menjadi imam-imam, menjadi pelayan yang kudus. Bahwa saya dan saudara sudah menjadi miliknya Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Apa itu perbuatan Allah? Yaitu berita kabar baik. Berita Injil harus kita sampaikan. Ingat dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Menjadi mengikut Yesus. Disalibkan. Artinya apa? Memikul salib.
Dan setiap hari kita ikut Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan selalu memberitakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik inilah firman Tuhan. Alkitab ini kita kabarkan, berita yang baik kita saksikan dalam hidup kita. Dan saya yakin percaya, hadapi masa situasi yang saat ini sulit, baik ekonomi dan sebagainya, sektor-sektor apapun. Kalau kita bersama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, Roh Kudus yang bekerja, hidup kita akan mengalami bahagia. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan yang kedua, harus kita meninggalkan hidup yang lama. Tetap kita meninggalkan hidup yang lama. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Ingat, darah Yesus. Yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercela. Kita harus meninggalkan hidup lama kita. Cara hidup kita. Dulu kita mewarisi tradisi lama, tradisi nenek moyang. Kita doa di perkuburan, kita percaya batu, kita percaya benda, kita percaya pohon besar. Tinggalkan itu. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tradisi yang lama itu. Sifat-sifat kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Karena kita dikatakan, baru kita disebut, kita adalah miliknya Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita disebut milik Tuhan? Tidak boleh kita main-main hidup kita. Kalau orang Kristen main-main, aduh bahaya sekali. 1 Korintus 3 ayat 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan memisahkan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa tubuh saya dan saudara adalah bait Tuhan. Juga disebut gerejanya Tuhan. Gereja bentuk bangunan bisa hancur, bisa dibakar dan sebagainya. Banyak peristiwa yang terjadi di mana-mana. Tetapi bait Allah yang ada di dalam hidup kita, kita bisa tidak akan hancur. Bangunan bisa hancur. Dengan adanya seperti ini streaming online itu mengajarkan kepada saya dan saudara. Kita dengan ada multimedia seperti ini, kita tidak akan mengalami takut. Kemanapun kita bisa kontak, hubungan dengan media seperti ini. Dan dikatakan, kemanapun kita bisa beribadah. Di rumah pun Bapak Ibu bisa beribadah. Dimanapun. Kalau gedung pun tidak diizinkan. Dalam situasi ada suatu saat, entah kapan, tidak diizinkan. Bisa terjadi. Tetapi ibadah tidak pernah kita berhenti. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa tubuh saya dan saudara adalah bait Tuhan. Maka itu jangan kita main-main untuk hidup ini. Hidup ini, tubuh ini harus selalu untuk Tuhan. Artinya kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita, mulut kita, memuji Dia. Tubuh ini. Juga kita tubuh ini, kita berikan makanan rohani dengan kita membaca firman. Dan Roh Kudus akan memberikan penerangan. Minta Tuhan, Roh Kudus, berikan aku perangkat firman. Firman ini makanan setiap hari. Kita menikmati makanan yang indah. Kekuatan roh yang luar biasa. Harus ada hidup ini harus seimbang. Kalau kita nggak seimbang, kita akan nanti mudah tergoyah. Kalaupun pandemi saat ini, seperti ini yang dahsyat. Sampai seluruh dunia. Kalau Tuhan izinkan,
nanti akan lebih dahsyat lagi, 10 kali lipat. Atau sebelum Tuhan Yesus datang, akan terjadi seperti itu. Tapi kita, kalau tubuh kita ini sudah yakin bahwa saya dan saudara menjadi milik Tuhan, kita akan berkata, ku tidak takut. Sebab Tuhan menggendong. Karena saya dan saudara, ingat sekali lagi, miliknya Tuhan. Kalau orang sudah menjadi miliknya Tuhan, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau yang hebat. Kalau kita belum merasa miliknya Tuhan, kita kemanapun kita menghadapi ekonomi seperti ini, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kita akan takut. Kita akan berpikir, jangan-jangan. Tapi kita akan berkata, kalau saya dan saudara sudah menjadi milik Tuhan, kita akan berkata, apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan itu sudah jelas, dari Kejadian sampai Ayub berkata, semuanya akan terjadi. Kita mengamini, kita yakinkan. Biarlah kita hidup kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan kita selalu di depan. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa. Selalu membimbingku. Ingat, dan hidup orang percaya Tuhan, ingat, harus mau tetap digembalakan. Seorang pemazmur bernama Daud berkata, dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Dia merasakan, dia hidupnya sudah menjadi miliknya Tuhan. Ada 2 kata Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 1 kata, ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air, di situ ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Di dalam PL. Inilah anakku kasih, kepada siapa? Hanya kepada bernama Daud. Inilah Daud yang kukasih, kepadanya aku berkenan. 2 nama, luar biasa. Sehingga seorang Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Jadikan Tuhan kita Yesus gembala yang aku. Lanjutkan dikatakan, takkan kekurangan aku. Saya percaya Bapak Ibu, kesulitan saat-saat ini, Tuhan berkata, tidak akan kekurangan apa. Kalau kita dikenyangkan oleh firman dan Roh Kudus, tidak akan kekurangan apapun. Carilah Tuhan lebih dulu. Nomor 1, Tuhan. Dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang belantara, di padang yang sulit apa. Yang membawaku ke rumput yang hijau. Artinya, kehidupan yang diberkati, dilimpahkan Tuhan. Hidup kita berkelimpahan. Berlimpahan bukan karena kita punya semua, enggak. Berkelimpahan kita bisa menikmati dan syukur. Segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sudah campur tangan. Ya, di padang Dia menyediakan makanan kita. Waduh, di hadapan lawan kita. Tongkat dan gada, waduh luar biasa. Artinya apa? Tangan Tuhan menyertai saya dan saudara. Katakan bahwa saya sudah menjadi miliknya Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Mari kita katakan, saya sudah menjadi miliknya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuasa firman-Mu memberikan kekuatan dari awal hingga pertengahan, hingga akhirnya hamba-Mu menyampaikan. Bila firman ini menjadi kekuatan hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang mendengarkan melalui media ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang melihat ini Tuhan, kami percaya kalau kami meyakini firman ini, bahwa kita katakan 3 hal, bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan, beritakan kabar baik, dan kita harus meninggalkan pola yang lama. Yang ketiga, jangan kita main-main, bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Kalau kita sudah yakin bahwa milik Tuhan, kemanapun kita tidak akan takut, berita apapun. Dunia mengatakan demikian, tapi Tuhan mengatakan seperti ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti bicara akan firman, tapi kuasa firman-Mu, kuasa yang luar biasa, yang sanggup, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil di manusia, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Satu saat badai virus ini akan berlalu. Waktunya ada saat masanya, ada saat waktunya. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Sehingga kita bisa boleh berkumpul kembali seperti semula. Dengan kasih sayang Tuhan. Kita saling menghormati, saling mendoakan satu sama, menguatkan iman kita. Tetap kita di dalam kasih Tuhan. Karena saya dan saudara milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman ini Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah pada malam hari ini. Angkatlah tangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sukacita. Dan kami percaya keluarga kami yang saat ini baik di rumah-rumah Tuhan berkati. Baik suami, baik istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kemanapun kami berada, kami meyakini Tuhan Yesus memberkati. Lepaskan berkat ini Tuhan. Berkat itu Tuhan. Dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kemanapun kami keluar, kemanapun kami masuk, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memberikan sinar kemuliaan, sinar kedamaian, sinar sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.